Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Semoga selalu semangat dan juga tetap terus-terus belajar bersama. Semoga pada hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat terkait perpajakan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan terkait pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu terkait kemarin sempat ada yang bertanya ya Bapak Ibu ya terkait pembahasan soal dari beberapa ujian yang sudah diadakan. Mohon izin juga menyampaikan dari panitia kemarin bahwa terkait soal sebenarnya tidak ada pembahasannya Bapak Ibu ya di sini. Jadi, untuk jawaban maupun pembahasan itu, tidak ada pembahasannya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu semisal apabila dalam di soalnya Bapak Ibu ada yang bingung atau ada yang, kurang paham, sekali lagi, nanti boleh ditanyakan langsung ke saya Bapak Ibu ya, kira-kira apa yang menjadi kendalanya, terus, yang Bapak Ibu sudah kerjakan seperti apa, nanti kita bisa diskusi seperti itu. Jadi, kalau untuk pembahasan secara langsung, mohon izin sekali lagi Bapak Ibu terkait, data dari, lembaga, maka tidak bisa di-share-kan ke, semuanya Bapak Ibu terkait jawabannya. Nah, langsung saja, pada hari ini kita akan masuk ke dalam praktik dari materi pengerjaan SPT orang pribadi. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini, apabila nanti dalam penyampaian materinya ada yang kurang paham, atau ada yang masih belum mengerti, sekali lagi Bapak Ibu boleh sekali menanyakan ke saya, "Ini dari mana Pak, hitungannya? Ini seperti apa Pak caranya?" Nanti Bapak Ibu sekali lagi boleh seluas-luasnya untuk bertanya, baik via chat ataupun via, suara di Zoom ya, kalau ingin langsung menanyakan terkait praktek di SPT orang pribadi. Karena sekali lagi kalau Bapak Ibu tidak bertanya, takutnya saya menganggapnya Bapak Ibu sudah paham gitu. Kalau bisa ditanyakan, kita akan ada komunikasi yang secara baik seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini Bapak Ibu untuk SPT orang pribadi itu sendiri, seperti yang ada di materi sebelumnya, bahwa, ada 3 cara pelaporannya Bapak Ibu ya, untuk SPT orang pribadi, yaitu yang pertama ada SPT 1770. Jadi bedanya SPT orang pribadi Bapak Ibu, sama SPT badan itu adalah dari nomornya. Jadi kalau untuk orang pribadi, sebutannya adalah SPT 1770, tapi kalau untuk badan sebutannya SPT 1771. Kalau orang pribadi itu dilaporkannya di bulan Maret, kalau misalnya badan dilaporkan di bulan April. Dan kalau badan pun dia bisa dikasih perpanjangan waktu Bapak Ibu selama 2 bulan, yaitu bisa dilaporkan bulan Juni, seperti itu. Jadi ada perpanjangan kalau badan. Nah, kalau orang pribadi ada perpanjangan nggak, Pak? Jawabannya adalah tidak ada perpanjangan Bapak Ibu untuk SPT orang pribadi. Nah, kalau misalnya kita telat lapor gimana? Udah nggak bisa lapor dong, Pak? Ya tetap bisa Bapak Ibu, tapi, terlambat nanti biasanya ada denda atau sanksi bunganya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini, di soal yang Bapak Ibu lihat, ini ada, soal yang pertama terkait soal pengisian dari SPT 1770 SS. Nah, istilah SPT tahunan atas nama wajib pajak Waluyo, soalnya gitu ya, dengan formulir 1770 SS dan lampiran A1. Nah, yang mana sudah disediakan. Jadi, Bapak Ibu di sini bisa lihat bahwa ini merupakan bukti potong, Bapak Ibu, sekali lagi ya, bukti potong yang biasanya diberikan kepada karyawan atau pegawai tetap, seperti itu ya. Jadi kalau pegawai tetap itu diberikan bukti potongnya nggak setiap bulan Bapak Ibu, tapi diberikannya adalah satu kali saja di akhir tahun, biasanya di bulan Januari seperti itu ya, karena dipotongnya kan untuk bulan Desember. Nah, inilah bentuk dari bukti potong tersebut, dari Pak Waluyo ini. Di sini ada penjelasan Bapak Ibu di atas ya, bukti potong dari pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiunan. Jadi untuk yang membedakan dia pegawai tetap atau PNS itu dari mana? Dari formulirnya ini Bapak Ibu. Kalau dia pegawai tetap atau swasta itu ya, biasanya dia sini 1721A1. Nah, kalau yang A2 ini baru masuknya yang PNS itu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di bawahnya baru ada tulisan nomor bukti potong itu sendiri. Nah, ini harus diisikan nanti dalam pengisian di SPT orang pribadi. Untuk masa perolehannya, itu adalah biasanya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, lanjutnya di sini ada NPWP pemotong. Siapa sih yang motong penghasilannya dari Pak Waluyo?
ternyata yang memotong itu adalah PT Sejahtera Selalu dengan NPWP sekian ya, biasanya NPWP ditaruh di atas, namanya ditaruh di bawahnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di kolom yang A. Di kolom A ini Bapak Ibu mengisikan nih terkait apa? Terkait identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ini NPWP dari penghasilan dari karyawan dari Bapak Ibu ya. 41616049 ya kan, 5320000. Ini NPWP dari Pak Waluyo. Nah, di bawahnya ini biasanya dituliskan yaitu NIK-nya dari Pak Waluyo. Nah, di bawahnya ada nama Pak Waluyo, ada alamatnya Pak Waluyo sesuai dengan NPWP, jenis kelaminnya karena Pak Waluyo laki-laki ya laki-laki, statusnya ternyata dia adalah sudah menikah, punya tanggungan satu, dan jabatannya ini adalah supervisor, seperti itu ya. Misalnya di situ dia adalah karyawan asing atau apa, nanti Bapak Ibu bisa diisi seperti itu. Nah, di sini lanjutnya masuk ke poin yang B. Nah, di poin B ini dimasukkan rincian penghasilan dari perhitungan PPh pasal 21-nya ini. Nah, gaji dari ya di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari penghasilan bruto yang diperoleh oleh Pak Waluyo ini hanya memperoleh dari gaji ya sebesar 26 juta selama setahun. Terus ada tantim, bonus, dan gratifikasi sebesar atau THR lah 2.200.000 dan total jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar 28.200.000. Nah, setelah itu dikurangi pengurang ya. Pengurang itu ada apa? Ada biaya jabatan Bapak Ibu ya. Berapa? Yaitu sebesar 5% ya. Atau hitungannya adalah 500.000 per bulannya seperti itu. Nah, ini adalah 5% dari penghasilan brutonya atau 1.410.000. Nah, ini dikurangi dengan pengurangnya Bapak Ibu dari 28.200.000 ya, dikurangi dengan 1.410.000. Ketemunya di sini namanya jumlah penghasilan netonya, yaitu sebesar 26.790.000. Nah, dari 26.790.000 ini baru Bapak Ibu dikurangi PTKP-nya, karena PTKP-nya dia adalah sudah menikah ya, 54 ditambah 4,5 berapa Bapak Ibu? Yaitu kan 58,5 ditambah 4,5 lagi karena dia punya anak satu, yaitu 63 juta. Nah, karena di sini PTKP-nya lebih besar daripada PPh yang dikenakan, otomatis dia tidak ada pajak terutangnya untuk PH orang pribadi atau sama dengan nihil seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini ternyata jumlah penghasilan netonya lebih besar daripada PTKP, maka statusnya nanti ada kurang bayarnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kurang bayarnya ini biasanya sudah dilaporkan oleh atau sudah dibayarkan oleh perusahaan gitu, Bapak Ibu. Jadi tetap aja nanti misalnya dia sudah dibayarkan, nanti laporannya tetap eh, muncul kurang bayar selama setahunnya berapa, tapi statusnya kan sudah dibayarkan kan melalui perusahaan. Jadi nanti tetap laporannya adalah nihil meskipun kurang bayar gitu. Nah, lanjutnya di bawahnya ada identitas pemotongnya, yaitu identitas pemotong itu adalah biasanya direktur keuangannya atau bagian keuangannya. Nah, NPWP-nya di atas, namanya di bawah, tanggalnya adalah sekian Bapak Ibu seperti itu. Nah, sini biasanya sekarang udah tidak ada lagi tanda tangan stempel Bapak Ibu ya sudah pakai QR code biasanya kayak gitu. Jadi sudah tidak ada tanda tangan cap basah seperti itu. Jadi kita dapatnya langsung QR code seperti itu Bapak Ibu untuk yang di e-bookpot PPh 21-nya. Nah, di sini Bapak Ibu suruh mengisi dari SPT orang pribadinya nih. Bagaimana cara ngisinya gitu kan. Cara ngisinya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sini udah punya soalnya ya. Saya izin coba buka Excel-nya untuk SPT 1770 SS. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sekali lagi untuk SPT 1770 SS ini adalah bentuk Excel-nya. Pak, emang kita kalau ngelapor SPT orang pribadi sekarang harus lewat hard copy apa ya? Emang nggak bisa lewat DJP langsung atau pakai aplikasi terus lapor CSV ya Pak? Jawabannya adalah sekarang Bapak Ibu bisa melapornya melalui online Bapak Ibu, tidak harus melalui hard copy seperti itu. Nah, kalau online gitu kan, gimana caranya? Jadi Bapak Ibu kalau mau lapor online itu untuk SPT orang pribadi ini harus masuk ke dalam DJP terlebih dahulu. Jadi masuk ke dalam DJP-nya, Bapak Ibu harus punya NPWP maupun passwordnya. Pak, sekarang kan NPWP udah disamakan dengan NIK, Pak. Jadi ngapain lagi perlu NPWP, Pak, gitu kan. Nah, sebenarnya iya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus ke KPP dulu mengkonfirmasi bahwa NIK dari Bapak Ibu sudah dipersamakan dengan NPWP agar bisa apa? Agar bisa masuk. Karena nanti Bapak Ibu di sana
dapat EVIN Bapak Ibu. Kode EVIN itulah yang bisa membuat Bapak Ibu masuk ke dalam DJP-nya. Nah, untuk SPT 1770 SS ini sendiri Bapak Ibu, dia ngisinya nggak pakai e-form ya. Nanti kan Bapak Ibu bertanya ke saya, "Pak, e-form itu contohnya seperti apa, Pak?" Gitu kan, "Boleh nggak saya tahu?" Nanti saya kasih tunjuk Bapak Ibu ya, sekilas, untuk e-form-nya yang PDF seperti apa. Karena biasanya untuk e-form itu sendiri harus masuk ke dalam, eee, database dari NPWP tersebut Bapak Ibu, seperti itu. Nah, berikut ini ya, di sini adalah, 1770 SS, biasanya di sini diisi sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk 1770 SS ini dia nggak pakai e-form. Jadi dia ngisinya di mana, Pak? Jadi dia ngisinya bisa di DJP, nanti saya tunjukkan juga Bapak Ibu cara pengisiannya di DJP seperti apa. Lewat apa, Pak, ngisinya? Lewat lapor, nanti bisa pakai e-filing Bapak Ibu, seperti itu. Untuk melaporkan apa? SPT orang pribadinya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan jelaskan cara pengisiannya dulu. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam DJP-nya, nanti Bapak Ibu akan mengisi NPWP dari Bapak Ibu sendiri. Di sini kita ngisi NPWP dari Pak Waluyo ya, 41 616 0294 dengan 526 000. Nah, nama wajib pajaknya adalah Pak Waluyo. Nah, di SPT 1770 SS ini biasanya untuk dia penghasilannya pegawai untuk satu pemberi kerja Bapak Ibu, dan penghasilannya selama setahun di bawah 60 juta. Nah, ini ada pengertiannya Bapak Ibu ya. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dari selain usaha, jadi nggak boleh usaha ya, nggak boleh pengusaha nggak boleh pakai 1770 SS ya, atau pekerjaan bebas dan tidak lebih dari 60 juta setahun. Nah, biasanya dia tidak diberikan kepada, 2 pemberi kerja, itu juga Bapak Ibu. Jadi pasti penghasilan di bawah 60 juta dan dari satu pemberi kerja. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu diisi kolom di kolom ini, Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu akan masuk ke pajak penghasilan, akan memasukkan dari penghasilan brutonya yang dia peroleh dalam setahun. Nah, ini Pak Waluyo ini penghasilannya kan 28.200.000 ya. Dikurangi pengurangnya. Pengurangnya apa, Pak? Pengurangnya adalah biaya jabatan, 5% dari gajinya. "Ah, masa sih, Pak, 1.410.000, Pak?" Gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya sini, 28.200.000 dikali 5% ketemu 1.410.000. Nah, ini maksimal biaya jabatan ini adalah sebesar berapa, Bapak Ibu? Sebesar 6 juta. Jadi kalau misalnya ininya biaya jabatan ini lebih dari 6 juta nih, gajinya tambah banyak ya. Nah, biaya jabatannya ya mentoknya di 6 juta, nggak boleh 5% dari gajinya ini, karena mentoknya adalah di angka 6 juta. Nah, setelah itu dikurangi dengan PTKP-nya, karena dia K1, maka tanggungannya adalah dia untuk dia sendiri 54, ditambah 4,5, ditambah 4,5 ketemu 63, dan di sini oleh karena itu penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya adalah 0 ya kan. Karena apa? Ya minus Bapak Ibu, karena dari penghasilan dikurangi pengurangan, dikurangi PTKP kan minus. Kalau minus nggak mungkin diisi minus kan Bapak Ibu, tapi diisi 0. Nah, ini akan dilaporkan. Nah, kalau ada kurang bayar atau apa, nah ini biasanya akan muncul. Harusnya nggak ada kurang bayar sih Bapak Ibu ya, jatuhnya adalah nihil, nggak kurang bayar. Nah, di sini lanjut di B, Bapak Ibu juga mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, kalau di PPh final bisa dimasukin nih Bapak Ibu DPP-nya berapa, terus pajak penghasilan final turut tangannya juga berapa. Dan juga di sini juga ada nih apabila Bapak Ibu dapat penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak juga boleh dimasukkan seperti itu. Nah, biasanya di SPT 1770 SS ini dia nggak rinci Bapak Ibu terkait asetnya. Nah, yang diisi terus apa, Pak? Ya kan? Yang diisi contohnya sih daftar harta dan kewajiban. Nah, jadi harta-harta dari Bapak Ibu di sini hanya ditotalkan berapa nominalnya saja, tapi tidak pakai rinciannya. Jadi totalnya berapa hartanya dan juga berapa sih hutang atau kewajiban dari Bapak Ibu. Jangan lupa di sini alamat dan tanggalnya diisi maupun tanda tangan dari Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Nah, di sini terkait di lembar pendukung. Jadi di sini ada lembar pendukung biar Bapak Ibu tahu apa sih kewajiban, dari, SPT 1770 SS. Nah, di sini jelaskan ya, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk 170 SS ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja. Statusnya di sini Bapak Ibu harus sebagai karyawan dan jumlah penghasilan brutonya di situ
tidak melebihi dari 60 juta dalam setahun, serta tidak terdapat penghasilan lain, kecuali penghasilannya dalam bentuk bunga bank dan bunga koperasi. Nah, di sini sekali lagi untuk PPh finalnya nggak bisa kayak misalnya pendapatan sewa, nah itu nggak bisa Bapak Ibu. Biasanya tuh yang ada itu ya cuman dari Eee, ini apa, penghasilan yang tidak finalnya yang penghasilan finalnya itu biasanya dari bunga bank, bunga koperasi, nah itu boleh dimasukkan, seperti itu. Tapi sebenarnya mengakomodasi dari apabila dapat penghasilan final lain ya Bapak Ibu ya, itu juga bisa dimasukkan di situ. Intinya seperti itu Bapak Ibu, tidak terbatas hanya ini aja, seperti itu. Tapi biasanya kan ditanyakan, "Kok penghasilannya segini kok bisa ada banyak ini, apa, asetnya, dari mana nih?" Kan jadi pertanyaan dari orang pajak juga, seperti itu, Bang. Nah, biasanya untuk penghasilan final ini kan banyak Bapak Ibu ya, ada bunga deposito, bunga diskonto, penjualan saham, hadiah undian, terus ada pesangon, ya kan, honorarium, penghasilan hak atas tanah atau bangunan, sewa tanah atau bangunan, ya kan, dan sebagainya. Dan di sini juga ada penghasilan tidak termasuk objek pajak apa, Pak? Gitu kan mungkin Bapak Ibu tanya tadi ada bantuan, sumbangan, dan hibah, warisan, ya kan. Terus bagian laba anggota perseroan komanditer yang tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa dwi guna beasiswa, dan juga penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu dalam pengisian 1770 SS juga ada kelengkapan-kelengkapan yang harus Bapak Ibu isi. Apa aja nih? Agar apa? Agar SPT tahunan dari wajib pajak orang pribadi Bapak Ibu memenuhi kriteria terkait apa? SPT yang lengkap. Nah, kira-kira untuk SPT yang lengkap itu harus seperti apa sih? Nah, di sini jelaskan bahwa dokumen apa aja sih yang harus disertakan pada SPT tahunan ya. Antara lain kelengkapannya pertama untuk bukti pelunasan SSP atau surat setoran pajak apabila statusnya kurang bayar. Jadi biasanya kalau SSP ini surat setoran pajak ini biasanya kalau statusnya nanti Bapak Ibu, SPT dari Bapak Ibu tuh kurang bayar. Ya biasanya yang kurang bayar yang mana? Yang kurang bayar bisa 1770 atau 1770S. Tapi kalau SS ini biasanya jarang ya Bapak Ibu nihil gitu ya, atau tidak ada. Lanjut yang kedua adalah laporan keuangan apabila dia menggunakan pembukuan. Di sini yang hanya bisa menggunakan pembukuan hanya untuk yang 1770 atau yang dia bidangnya atau yang dia bergerak di usaha. Untuk SS maupun S dia tidak ada pembukuan Bapak Ibu seperti itu. Yang ketiga, pernyataan penggunaan norma perhitungan dari penghasilan neto itu diperbolehkan apa untuk pencatatannya itu untuk 1770 saja kalau S dan SS tidak ada. Yang keempat, perlunya lampiran keterangan nih dari dokumen yang disyaratkan dari formulir bukti potong 721A1 ya kan atau mungkin bukti potong PPh 21, 22, 23, fotokopi KK dan sebagainya ini untuk semua formulir dari 1770 S maupun SS juga harus disertakan. Nah, kelengkapan yang selanjutnya adalah daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun tetap harus diisikan. Dan yang terakhir adalah lembar informasi pada SPT tahunan. Seperti apa yang harus diisikan NPWP-nya, nama Bapak Ibu, tahun pajaknya kapan, statusnya apa, nihil, kurang bayar, lebih bayar, nah jenis SPT-nya, dia tahunan kah atau pembetulan kah gitu kan, atau mungkin ada perubahan data, nomor telepon, dan juga penyertaan serta tanda tangan dari wajib pajak itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Sampai sini, sebelum saya lanjut ke SPT selanjutnya, untuk SPT 1770 SS dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau sudah paham? Boleh mungkin langsung apa, mau bersuara atau ditulis di kolom chat Bapak Ibu, ada yang masih bingung kah terkait pengisiannya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan sekali Bapak Ibu, saya terbuka untuk berdiskusi, untuk ditulis di kolom chat, ataupun mungkin Bapak Ibu mau bertanya langsung. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait SPT 1770 SS? Ya, silakan Pak Maghribi. Visi. Untuk penulisan harta itu apakah ditulis dengan general total keseluruhan harta yang kita punya atau ada perincian yang harus diisi di Ini kolom untuk yang bawah itu lah. yang untuk SS ini Pak ya?
Gini jumlah Pak, keseluruhan harta itu cara ngitungnya gimana? kalau harta, jadi sebenarnya memang harus dirinci. Kalau untuk yang SPT selain yang SS Pak. Jadi ini untuk yang nggak dirinci hanya SS aja Pak. Jadi seluruh total harga beli aset Bapak ketika beli itu dijumlahkan. Jadi saran saya biar nggak lupa, biasanya sih Bapak punya listnya sendiri. Karena ketika masuk pelaporannya di SPT orang pribadi nanti, itu langsung totalnya Pak dari seluruh aset yang Bapak miliki, seperti itu. Tapi kalau di SPT 170 dan 170S, nanti Bapak yang kita akan buka selanjutnya, itu ada rinciannya Pak, kodenya, kode hartanya apa, ya kan? Asetnya namanya apa, nama bank, misalnya kan rekening koran dari yang rekening korannya berapa nomornya, bank apa, saldo akhirnya berapa. Biasanya serinci itu, Pak. Tapi kalau di sini Bapak tanya di yang SS itu, Pak Maghribi, dia lapor untuk apa daftar hartanya itu di total, Pak. Kayak mungkin Bapak punya rekening. Biasanya kan kalau rekening koran itu kan yang dilihat di saldo akhirnya, Pak ya. Saldo akhir di Desember. Nah, itu berapa? Nah, itu dijumlah di total semua, Pak. Kalau di SPT 1770S, dia nggak dirinci seperti itu, Pak. Baik dia aset maupun kewajibannya atau hutangnya, Pak. Seperti itu, Pak Maghribi. Baik, terima kasih ya, cukup. Siap, sama-sama, Pak. Baik, kira-kira terima kasih Pak Maghribi. Silakan dari Bapak Ibu yang lain, sekiranya ada yang kurang jelas ada penyampaiannya atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kalau masih belum, saya lanjut dulu ya. Oh, ini ada nih. Saya mau nanya, untuk lapor pajak untuk rumah dan penghasilan pegawai beda ya, Pak? Lapor pajak untuk rumah. Rumah itu apa, Pak? Pak Lutfan? Rumah itu PBB gitu, begitukah maksudnya, Pak? Oh, kalau PBB itu sebenarnya masuknya ke ini, Pak, pajak daerah, Pak. Nah, itu dia masuknya ke pajak daerah. Tapi kalau dia nanti kan jadi sebenarnya kalau masalah tanah itu ada dua, Pak. Dia bisa kena yang daerahnya kena, yaitu masuk PBB, dan juga dia kena ketika dia melakukan transaksi jual beli tanah, Pak. Nah, itu juga kena pajak, Pak. Jadi pajaknya ada yang kena pajak pusat sama pajak daerah, Pak. Gitu, Pak Lutfan. Tapi nanti untuk pembahasan lebih lanjut untuk rumah, nanti mungkin kita bahas di PBB sekilas sih, Pak, seperti itu untuk perhitungannya. Jadi nanti dia ada di PBB sih Pak untuk yang pajak rumah. Tapi kalau untuk pelaporannya itu sendiri, kalau PBB kan biasanya dia ini kan Pak ya, kita nggak bisa lapor self assessment Pak. Tapi dari pihak apa daerahnya kan yang ngasih ini apa ya surat apa kita harus bayarnya berapa di tahun tersebut kan Pak. Seperti itu. Jadi bedanya sama pajak daerah maupun pajak pusat itu, kalau pajak daerah itu dia nggak self-assessment, jadi official assessment. Jadi yang official itu maksudnya dari pemerintah sendiri yang menerbitkan surat berapa sih terutangnya gitu kan, tinggal kita bayarin. Tapi kalau yang SPT tahunan atau pajak pusat, itu biasanya self-assessment atau kita sendiri yang melaporkan pajak kita, Bapak Ibu, seperti itu. Seperti itu Pak Lutfan, kurang lebih penjelasannya. Semoga bisa menjawab. Baik, kira-kira di sini ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait 1770S? Sepertinya belum Bapak Ibu ya. Kita lanjut masuk ke SPT 1770S ya. Saya close dulu stop share. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 2. Nah, ini di soal ini jelaskan bahwa kita disuruh mengisi soal pengisian SPT dari SPT 1770S nih. Nah, istilahnya di sini SPT tahunan atas wajib pajak Ekawati dengan formulir 1770S dan lampiran A1 sudah disediakan. Nah, di sini Bapak Ibu
dapat soalnya itu harta yang pengisian formulirnya itu adalah pertama si Bu Ekawati ini, Eka Setiawati ini punya tabungan ya. Tahun perolehannya tahun 2022, harga perolehannya 20 juta. Keterangannya di situ adalah tabungan. Yang kedua adalah kendaraan mobil. Kendaraan mobil apa, Pak? Gitu kan, kendaraan mobil Avanza tahun 2020 dengan nilainya berapa? Nilainya adalah 220 juta. Keterangannya apa? Nanti keterangannya mobil Avanza ya gitu. Yang ketiga, dia punya perumahan di Gria Waras tahun 2021 belinya. Nilainya adalah sebesar 300 juta. Keterangannya adalah Blok C nomor 10 Jalan Palem nomor 10 Surakarta. Nah, ternyata Bu Ekawati ini juga punya utang ya, utang dari yang dia miliki ke BCA terkait pembelian rumahnya. Berapa utangnya? Utangnya adalah sebesar 275.600.000 rupiah dari utang Bank BCA tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih pengisian dari SPT orang pribadi untuk Ibu Ekawati itu sendiri? Nah, di sini untuk Bu Ekawati sendiri juga dapat bukti potong ya. Ternyata dia dapat penghasilan dari PT Sejahtera Selalu dengan nomor bukti potong sekian. Masa yang dipotong itu adalah bulan Januari sampai Desember. NPWP-nya adalah NPWP dari PT Sejahtera Selalu, ya kan? Ada juga dia nama pemotongnya adalah nama pemotongnya dari PT Sejahtera Selalu. Identitas penerima penghasilan yang dipotong ini ada NPWP dari Bu Ekawati, NIK-nya maupun statusnya ya. Dia kan perempuan. Kalau tadi kan laki-laki, sekarang perempuan ya. Statusnya sekali lagi Bapak Ibu kalau itu perempuan, dia adalah TK 0. Meskipun mungkin dia punya anak ya karena sudah ditanggung oleh suaminya, jabatannya supervisor. Nah, ini Bapak Ibu dia ada ini ya, gaji tadi 30.550. Yang kedua ternyata dia dapat tunjangan juga atau uang lembur 24.900.000 dan ternyata dia juga dapat premi asuransi yang dibayar pemberi kerja 2.880.000 dan dia dapat bonus THR 4.600.000. Otomatis jumlah penghasilan bruto yang dia peroleh adalah sebesar 62.930. Nah, biaya jabatannya di sini Bapak Ibu adalah 5% dari 62.930 ini 3.146.500. Nah, untuk jumlah penghasilan netonya berarti di sini adalah sebesar 59.783.500. Nah, dikurangi dengan PTKP-nya yaitu untuk diri sendiri 54 juta, ketemulah Bapak Ibu penghasilan kena pajaknya sebesar 5.783.500. Nah, untuk PPh 21 tahunnya ini 289. 289 tahu dari mana? Dari 5.785 ini dikali tarif lapisan yang pertama atau 5%. Nah, itu ketemu 289.175. Nah, di sini identitas penotongnya yaitu adalah Pak Agus Sembada selaku Direktur Keuangan dan juga tanggal maupun tanda tangannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara pengisiannya di SPT 1770S? Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini adalah pengisian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu nanti mau mengisi SPT orang pribadi, itu isinya dari belakang dulu Bapak Ibu, tidak dari depan. Karena pengisian SPT orang pribadi mengharuskan kita mengerjakan dari belakang sampai ke depan. Nah, terus gimana Pak? Apa sih SPT 1770S? Saya tolong dong diingatkan kembali memori tersebut ya kan. Nah, di sini Bapak Ibu terkait SPT tahunan dari PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S dijelaskan bahwa SPT ini digunakan tentunya bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih dari pemberi kerja ya kan dan memiliki penghasilannya yang bukan dari penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha atau mungkin pekerjaan bebas contohnya karyawan PNS, Polri, pejabat negara yang ternyata memiliki penghasilan lain. Antara lain mungkin dia punya sewa rumah, ya kan? Honor pembicara, pengajar, maupun pelatih dan sebagainya. Nah, di sini contoh tadi ya, tadi kan contohnya di situ dia dapat penghasilan bruto antara lain pertama gaji atau pensiun ya kan sebesar 30.550 ditambah tunjangan lainnya 24.900 ditambah premi yang dibayar pemberi kerja 2.880 ditambah bonus 4.600. Jumlah penghasilannya di total sama ya Bapak Ibu ya
adalah 62.930. Nah, setelah itu dikurangi biaya pengurang. Berapa biaya pengurang? Sekali lagi adalah 5% dari jumlah penghasilan bruto, yaitu 5% dari 62.930.000 atau sama dengan 3.146.500. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa penghasilan netonya adalah dari penghasilan bruto dikurangi pengurang, ya kan, atau sama dengan 59.783.500. Nah, setelah itu baru dikurangi dengan PTKP untuk dirinya sendiri 54 juta, ketemu 5.073.500, ya kan? Baru setelah itu dikali dengan PPh 21 terutangnya. Sebesar berapa tarifnya? Sebesar 5% dari PKP. Kan masih kategori di bawah 0 sampai 60, berarti dia tetap dikali 5% untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Berarti pajaknya berapa setahun, Pak? Pajak setahunnya adalah sebesar 289.175 Bapak Ibu, seperti itu. Nah, lalu kita isi ke lampiran 3-nya Bapak Ibu ya. Di lampiran 3 ini di 1770 SS biasanya mengisi terkait apa ya kan sini Bapak Ibu bisa melihatnya apa aja. Pertama, yang Bapak Ibu bisa isi yaitu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, ini bisa diisi di sini. Yang kedua, harta pada akhir tahun berapa. Yang ketiga, kewajiban atau utang pada akhir tahunnya juga berapa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jangan lupa sertakan daftar susunan anggota dari keluarganya. Hmm. SBT 170 SS ini, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu kerjakan melalui e-filing. E-filing itu jadi Bapak Ibu nggak perlu download e-form ya, PDF-nya ya. Jadi bisa langsung kerjakan di DJP. Tapi di sini masing-masing ada plus minusnya. Kalau pakai e-form, Bapak Ibu bisa ngerjain secara offline, ya kan? Terus Bapak Ibu bisa kirim nanti sewaktu-waktu sedang tidak repot, gitu kan? Terus bisa update kapan aja. Tapi kalau pakai e-filing, Bapak Ibu harus ngisi pada waktu tersebut dan tidak boleh ada gangguan dari koneksi internet. Kalau ada gangguan, Bapak Ibu akan mengisi dari awal seperti itu. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih menggunakan e-filing atau menggunakan e-form dalam pelaporan pajak SPT orang pribadi dari Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ya, yang pertama adalah dari penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, tadi kan ada macam-macam ya. Jadi di lampiran 3 ini, lampiran 2 ini kita ngisi untuk penghasilan-penghasilan final. Ada nggak dia dapat dari pendapatan sewa? Ada nggak dia dapat hadiah undian? Ada nggak dia ada penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan sebagainya. Kebanyakan sih di 4 ayat 2 ini yang sering itu sewa tanah dan bangunan. Tarifnya 10%. Biasanya jangan lupa sertakan dari bukti potongnya Bapak Ibu, gitu kan. Apabila Bapak Ibu di sini mendapatkan dari bukti potong PPh final tersebut. Nah, biasanya yang omset kalau orang pribadi ini untuk yang penghasilan yang untuk pengusaha nanti di sini Bapak Ibu di nomor 14 ini. Tapi karena dia dari satu pemberi kerja bukan pengusaha ini nggak usah diisi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk penghasilan istri atau pemberi kerja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada istri ya, dia cuma dari satu pemberi kerja. Nah, ini lapornya masuknya PPh final juga Bapak Ibu. Dia tidak bisa dikreditkan seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kita ngisi yang di jumlah bagian A, ya kan, lanjutnya kita ngisi untuk yang bagian B-nya. Nah, di bagian B-nya Bapak Ibu harus mengisi terkait hartanya, ya kan, karena bagian B harta, bagian C itu kewajibannya. Nah, bagian harta isi apa? Yang pertama Bapak Ibu ngisi kode hartanya. Kode hartanya berapa? Kode hartanya adalah 012, nama hartanya adalah tabungan, tahun perolehannya kapan? 2022, dan harga perolehannya sebesar 20 juta. Nah, keterangannya BCA 897659436. Yang kedua adalah mobil. Nanti Bapak Ibu di sini tanya ke saya kan, Pak, kan saya nggak hafal kode hartanya. Sekali lagi Bapak Ibu tenang aja kalau Bapak Ibu isi di e-form atau isi di DJP melalui e-filing nanti akan kelihatan Bapak Ibu kode harta ini untuk aset apa ya? Di aset tabungan, mobil, tanah, kas dan setara kas dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini dia harus ngisi 043 karena mobil ya kan. Tahun perolehannya 2020, harga perolehannya 2 juta 200 juta 210 2 juta apa 220 juta ya. Mobil adalah Avanza ya. Yang terakhir adalah dia juga beli tanah dan juga bangunan di tahun 2021. Harganya 300 juta itu di Pemudia Waras. Nah, totalnya itu hartanya adalah sebesar 540 juta. Nah, di bagian C Bapak Ibu langsung masukkan terkait kewajiban utangnya ya pada
tahun. Nah, ini ada kode utangnya, sekali lagi kode utangnya ataupun kode aset itu bisa, kode harta bisa Bapak Ibu lihat di e-form-nya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung mengenai kodenya ini apa, sudah ada di e-form-nya tersebut atau di e-filing. Nah, nama pemberinya ini adalah dari pemberi rekening korannya, pemberi pinjaman BCA, alamat pemberi pinjaman Surakarta, tahun pinjaman 2021. Nah, jumlahnya adalah sebesar Rp275.600.000 seperti itu. Dan yang terakhir, di jumlah bagian C, Bapak Ibu juga bisa mengisikan terkait apa? Daftar susunan anggota dari keluarga dari Bapak Ibu. Baik mungkin namanya, NIK-nya, hubungan keluarganya, terus pekerjaannya apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngisi di lampiran 2 tersebut, Bapak Ibu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke lampiran selanjutnya, ini di lampiran 2-nya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Kalau belum, saya lanjut di lampiran pertama. Nah, di lampiran pertama nanti Bapak Ibu mengisi beberapa isian. Antara lain di situ mungkin ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk dari objek pajak, dan juga yang ketiga daftar pemotongan pungutan dari PPh oleh pihak lain dan pihak PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu NPWP-nya adalah NPWP untuk dari Bu Ekawati 4161902945260000. Nama wajib pajaknya apa? Nama wajib pajaknya adalah Ekawati. Nah, di sini Bapak Ibu, apabila di sini dapat penghasilan itu dalam negeri lainnya, ya kan, yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final akan dimasukkan di sini. Biasanya ini bagian ini untuk yang ini Bapak Ibu, penghasilan dari PPh 23, ya kan, dia bunga, royalti, sewa, ya kan. Hadiah ini tergantung sekali lagi ya, hadiah itu ada yang final, ada juga yang untuk masuk 23 ataupun 21. Ada juga keuntungan dari penjualan pengalihan harta, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penjualan aset gitu kan dapat keuntungan, nah itu juga dimasukkan di sini. Nah, ada juga di sini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga ya, kayak bantuan, warisan, bagian laba, klaim asuransi, beasiswa maupun penghasilan lainnya yang tidak termasuk dari objek pajak. Nah, jangan lupa di bagian C ini Bapak Ibu juga harus mengisi terkait dari daftar pemotongan pungutan oleh pihak lain dari PPh yang ditanggung pemerintah. Antara lain siapa? Nama pemotongnya PT Sejahtera Selalu, NPWP dari PT Sejahtera Selalu, terus ini masukin bukti potongnya juga maupun tanggal pemotongannya, serta jenis pajaknya apa yang dilampirkan, itu PPh pasal 21 dengan jumlah PPh-nya adalah sebesar Rp289.175. Nah, ini adalah dari PPh yang sudah dipungut oleh dari PT Sejahtera Selalu yang sudah disetorkan. Seperti itu. Nah, masuklah kita ngisi ke lampiran pertama. Sekali lagi Bapak Ibu di sini jangan lupa diisi dari nama PWP, nama wajib pajak maupun tahun. Tapi biasanya kalau di e-form itu udah langsung otomatis Bapak Ibu nggak usah Bapak Ibu isi sini. Tapi isi mikirin masukin data yang mana nih seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke 1770S. Nah, 1770S ini ada pengertian juga Bapak Ibu di sini. Yang pertama adalah bagi dari satu atau mungkin lebih pemberi kerja. Yang kedua, dalam negeri lainnya atau yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, biasanya untuk identitas pertama diisi NPWP-nya berapa, nama wajib pajaknya siapa, ya kan, pekerjaannya di mana, nomor teleponnya, ya kan, sebagainya, status kewajiban perpajakan suaminya, atau NPWP dari istri atau suami. Nah, di sini ada A, Bapak Ibu, ada penghasilan neto, nanti diisi penghasilan neto hubungannya berapa, ini kan 59.783, dikurangi dengan PTKP-nya, yaitu adalah TK0 atau 54 juta. Maka di sini penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 5.783.500. Nah, lalu dikali dengan tarif pasal 17 ya kan, huruf A ya kan. Berapa? 5%-nya dari 2891775 itu seperti itu kan. Nah, 289.175 ini kan sudah dibayarkan perusahaan, otomatis kan dia sudah punya bukti potongnya. Nanti waktu dia laporkan jatuhnya nggak kurang bayar Bapak Ibu, tapi nihil. Tapi kalau belum dilaporkan otomatis ya yang nanggung adalah si karyawan itu terhadap PPh 21-nya Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini kan sudah lunas karena dia sebenarnya dipotong 289 tapi dia sudah menebusnya. Jadi di sini adalah statusnya adalah nihil, tidak ada kurang bayar, tidak ada lebih bayar Bapak Ibu seperti itu. Jangan lupa diisi lampiran-lampirannya, formulir-formulir apa aja ya kan, perhitungan pajaknya maupun wajib pajak maupun tanggal
bukti potongnya, nama lengkapnya maupun NPWP-nya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini yang membedakan dari 70 dan 70 SS dan 70S. Kalau SS itu hanya untuk satu pemberi kerja ya kan dengan penghasilan di bawah 60 juta. Kalau yang S itu adalah lebih dari tersebut ya kan. Yang dikenakan masuk golongan dari 1770 S itu sendiri Bapak Ibu seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu untuk SPT 1770S Bapak Ibu sebelum saya masuk ke SPT 1770 untuk pembahasannya. Siap, silakan Bu Bunga. Boleh via chat, boleh ditulis juga, silakan. Tes apakah suara saya masuk, Pak? Terdengar Bu, tapi kecil, mohon Oh, izin. kecil ya? Ya. Oke. Malam Pak Jafar, ini saya ingin bertanya Pak, Ya Bu. jika kita mengisi penghasilan dari sewa, seperti yang di lampiran 2 atau 1 tadi ya Pak ya? 2 ini Bu. Itu akan menambah penghasilan di 1770S ya Pak ya? Iya, nanti tambah di sini Bu. Oke, berarti akan tercipta kurang bayar ya Pak jatuhnya ya nanti ya? Atau Tapi kan bagaimana? dia ini Bu, final Bu. Kalau final dia nanti eh, harusnya sih nggak ke sana, Bu. Jadi dia kalau final itu, mana Ibu ya? Harusnya yang masuk sini, sebentar. Nah ini Bu. Jadi kalau yang masuk sini hanya untuk ada penjelasan ini. Akumulasi dari yang pertama nih ya. Jadi kan ada beberapa nih Bapak Ibu ya. Jadi dia yang masuk ke depan itu hanya untuk dia yang penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ya. Yang dapat formulir A1, A2 biasanya masuk ke depan. Yang kedua penghasilan neto dalam negeri lainnya ya kan. Nah, biasanya di jumlah bagian A ini. Nah, kalau yang penghasilan yang final ini dia tidak ke depan, Bu. Seperti itu. Jadi hanya untuk yang dia penghasilannya non final yang maju ke depan, Bu, seperti itu. Tapi kalau final dia hanya sampai sini aja, Bu, lapor di sini, Bu. Oke, baik. Jadi hanya sekedar informasi saja ya Pak ya? Mm-mm. Oke, baik. Dimengerti Pak, terima kasih. Siap, sama-sama Bu Bunga. Baik, makasih Bu Bunga atas pertanyaannya. Kira-kira dari Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau final itu kita hanya laporkan nominalnya saja maupun PH terutangnya berapa. Tapi kalau dalam segi perhitungan kurang bayarnya tidak akan maju ke depan karena statusnya kan final seperti itu Bapak Ibu. Baik, dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau ada yang pengen didiskusikan? Baik, kalau belum ada sambil menunggu ya, kita masuk ke SPT 1770 ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita masuk lanjut ke soal terakhir untuk sebentar. Oh ya, untuk dari SPT 1770 ya. Nah, mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya ke toilet sebentar, nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada Bapak Ali Zainal ya, untuk yang SPT 1770 yang untuk usaha, yaitu Bapak Ali Zainal. Di sini nggak usaha aja Bapak Ibu ya, tapi lebih untuk yang tertinggi emang usaha. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu usaha dan punya pekerjaan lain, juga nggak apa-apa Bapak Ibu tetap dimasukin terkait bukti potongnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa Bapak Ali Zainal ya, dia bekerja sebagai karyawan di PT Cepat Sehat. Selain itu, dia juga mengelola usaha perdagangan eceran nih untuk pakaian jadi dengan istrinya. Nah, informasi yang bisa Bapak Ibu dapat dari Bapak Ali itu adalah sebagai berikut. Nah, namanya di sini adalah Bapak Ali Zainal, ya kan? NPWP-nya
adalah yang tersebut, ya kan, NIK-nya juga tersebut, pekerjaannya di situ adalah perdagangan eceran, dan juga pakaian jadi. Nah, untuk nomor teleponnya adalah nomor tersebutnya adalah dengan nomor telepon yang tersebutkan. Nah, daftar omset dari Pak Ali Zainal tahun 2002 itu adalah sebagai berikut. Nah, di Januari dia dapat omsetnya 65.500. Februari dia dapat omset 71.250.500. Di bulan Maret dapat omsetnya 75.750, ya kan? Nah, di bulan April dia dapatnya 83.540.600. Di bulan Mei 88.650.400. Di bulan Juni 93.542.500 dan di bulan Juli adalah 100 juta. Otomatis di sini Bapak Ibu, kenapa kok di bulan Januari sampai bulan Juni ini dia nggak kena PPh 0,5? Karena omsetnya masih di bawah 500 juta. Nah, yang dikenakan untuk orang pribadi itu adalah omsetnya di atas 500 juta. Nah, omsetnya di atas 500 juta itu baru dimulai sejak bulan Juli, ya kan? 100.000 dikali apa? 0,5%-nya tersebut, seperti itu. Maupun di sini juga ada sepertinya ini nanti coba kita lihat ya di hitungan Excel-nya ya. Harusnya saya ada hitungannya. Ini harusnya kalau 0,5 dari 100 kan nggak sekian. Tapi biasanya sisa, jadi gini Bapak Ibu, nggak di atas 500 jutanya ya. Jadi ketika lebih dari 500 juta, baru itu dikalikan dengan 0,5% gitu ya. Tapi kalau masih di bawah 500 juta, itu juga tidak dikenakan pajak. Hitungannya 500 juta per bulan atau akumulatif? Jatuhnya akumulatif Bapak Ibu. Januari tambah Februari tambah Maret, April sampai bulan Juni, totalnya udah 400 berapa, tambahan Juli 500 berapa, nah sisanya yang 500 ke atas itu baru dikenakan 0,5%. Maka oleh karena itu dari Pak Ali Zainal kena 0,5% bulan Juli sampai bulan Desembernya ini. Maka total omsetnya adalah 1M 052.543.100 dengan PPh-nya adalah sebesar 2.762.716 Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada daftar harta Bapak Ibu, daftar harta yang dilaporkan. Antara lain di situ ada uang tunai, tabungan BCA, mobil, rumah, toko, deposito, dan juga mobil. Di sini uang tunainya tahunnya itu dia dapat tahun 2021 jumlahnya 55 juta, tabungan BCA-nya di tahun 2022 itu 150 juta, mobilnya di tahun 2014 harga 100, rumahnya di tahun 2013 harganya 200 juta, di tokonya dia tahun 2019 jumlahnya 250 juta dan ada deposit sebesar 202 juta sebesar 1M dari uang dari hibah orang tua. Dan terakhir mobil dia beli ada di tahun 2022 sebesar 300 juta. Otomatis aset yang dimiliki selama tahun 2022 ini adalah sebesar 2M 55 juta. Nah, informasi tambahan di sini, Bapak Zainal ternyata mendapatkan hibah juga dari orang tuanya. Sebesar berapa? Sebesar 1 miliar dari orang tuanya. Yang kedua, Bapak Zainal ini juga memperoleh hadiah undian dari BNI berupa mobil sedan sebesar 300 juta. Dan terakhir, Bapak Zainal juga memperoleh bunga simpanan dalam deposito dari BRI senilai 50 juta, Bapak Ibu. Nah, sini ada daftar anggota keluarganya ya, yaitu Bu Siska, yaitu istrinya dengan NIK sekian, statusnya adalah pedagang. Dan juga dia punya anak Yuda Satria, ya, statusnya adalah anak, NIK sekian, dia statusnya adalah kewajibannya masih pelajar, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nih dalam pengisian dalam SPT 1770-nya Bapak Ibu, seperti itu ya. Kita coba masuk ke dalam pengisian di SPT 1770 itu tersendiri. Nah, yang berarti Bapak Ibu yang pertama diisi oleh Bapak Ibu nanti adalah
terkait daftar pembayarannya itu sendiri, atau di paling pojok itu terkait berapa sih omset yang diperoleh oleh Pak Ali Zainal. Di situ Bapak Ibu bisa lihat ada daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, kalau yang sekarang kan PP 55 Bapak Ibu ya tahun 2022 per masa pajak sekian dari masing-masing usaha. Nah, ini ada namanya Pak Ali Zainal, ya kan, NPWP dari Pak Ali Zainal, maupun alamatnya, ya kan, dia NPWP-nya 4761944526. Nah, alamatnya di mana? Alamatnya ada di Jalan Patimura nomor 15 Surakarta. Nah, Bapak Ibu biasanya harus isi dulu nih terkait omsetnya setiap bulannya. Pak, ini dapat dari mana nih? Tadi ya kita masukkan Januari dia ada omset 65.500.000. Februari omsetnya 71.250.000. Maret 75.750.000. April 83.540.600. Mei 88.650.400. Juni 93.542.500. Nah, di sini ketika di total masih 478, belum 500 kan? 500-nya ada di bulan Juli dan sisa dari 500 itu baru dikali 0,5% atau sama dengan 7823.400 ya kan dikali dengan 0,5%, ketemulah 31.170. Sisanya Agustus sampai Desember langsung dikali dengan 0,5% Bapak Ibu. Ketemulah di sini omsetnya adalah sebesar 1 M 52.543.100 ya kan, dan juga di sini total PPh finalnya adalah 2.762.716. Jangan lupa Bapak Ibu di sini diisi untuk tanda tangan maupun tanda tangan aja ya karena untuk orang pribadi. Nah, biasanya setelah itu Bapak Ibu masuk ke lampiran 5 ya. Di lampiran 5 itu biasanya ngisi apa ya kan? Ngisi terkait hartanya Bapak Ibu pada akhir tahun, kewajiban dari Bapak Ibu pada akhir tahun maupun daftar susunan anggota keluarga. Pertama yang perlu Bapak Ibu isikan adalah tahunnya terlebih dahulu. Tahunnya 2022 ya kan. Tahun pajaknya ini adalah bulan Januari 2022 sampai Desember 2022. Nah, ini ada catatan. Jangan lupa sini Bapak Ibu masukkan juga NPWP dari Pak Ali Zainal 47619649452600. Nah, nama wajib pajaknya siapa? Nama wajib pajaknya di sini adalah Pak Ali Zainal. Nah, di bagian A ini sekali lagi Bapak Ibu biasanya memasukkan harta pada akhir tahun. Nah, pertama yang Bapak Ibu isikan adalah pertama kode hartanya. Nah, untuk uang tunai, kode hartanya adalah 011. Tahun perolehannya berapa? 2022. Harga perolehannya sebesar berapa? 55 juta, ya kan? Keterangannya dia pecahan 100 ribuan. Yang kedua, untuk tabungan hartanya, kodenya adalah 012. Tahun perolehannya 2022, harga perolehannya 150 juta, keterangannya BCA 675884321. Yang ketiga adalah nama hartanya mobil. Pada hartanya 043 ya kan. Tahun perolehannya 2014. Nah, harga perolehannya adalah sebesar 100 juta. Nah, keterangannya sini adalah plat nomornya dari mobil tersebut ya AD 6767GH. Lanjutnya nomor 4 itu dia punya aset rumah. Kodenya 061, tahun perolehannya 2013, harga perolehannya 200 juta, keterangannya SHM nomor 667. Nah, kalau toko jangan lupa masukin kode hartanya 062, tahun pendapatannya perolehannya 2019, harga perolehannya sebesar 250 juta, SHM berapa, nomor 998. Ada juga dia deposito, hibah dari orang tuanya kan, dimasukin deposito, kodenya 014, tahun perolehannya 22, harga perolehannya 1 M, keterangannya hibah orang tua. Yang ketujuh, dia beli mobil ya, yaitu kodenya 043 ya, tahun perolehannya 2022, harga mobil 300 juta dengan plat nomor AD 778 FG. Seperti itu. Jadi sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa total harta yang dimiliki oleh Pak Ali Zainal di tahun 2022 ini adalah sebesar 2M 55 juta. Nah, karena dia nggak ada hutang, maka di nomor bagian B nggak usah diisi. Kalau ada hutang, Bapak Ibu isi kode hutangnya berapa, nama pemberi pinjaman siapa, alamatnya seperti apa. Nah, di bawah di sini baru kita masukkan terkait daftar dari susunan anggota keluarga Bapak Ibu ya. Di sini ada Siska sebagai istri ya kan, NIK-nya adalah sekian kalau ada dimasukkan, pekerjaannya pedagang. Selanjutnya ada Yuda Satria ya kan, hubungan keluarganya adalah anak dan dia pekerjaannya adalah pelajar.
Masuklah kita kalau sudah ngisi lampiran 4, masuklah kita ngisi lampiran 3. Lampiran 3 ini ngisi apa? Ngisi pertama penghasilan yang bersifat final. Yang kedua penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan juga penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Di sini dia dapatkan apa? Ya kan masuk final, yaitu dapatkan bunga, deposito, tabungan, atau diskonto. Kok bisa tahu dari mana, Pak? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di soalnya situ ya. Dia menerima kalau tidak salah bunga simpanan ya. Di informasi tambahan, Bapak Zainal memperoleh bunga simpanan dari deposito BRI senilai 50 juta. Jadi dimasukkan 50 juta untuk bunga deposito. Tarifnya adalah sebesar 20%, atau PPh terutangnya sebesar 10 juta. Yang kedua dia juga dapat hadiah undian ya kan. Biasanya hadiah undian di televisi Bapak Ibu. Nah, itu kan dikenakan potongan pajak sebesar 25% dari 300 juta. Nah, dia dipotong sebesar 75 juta. Dan juga kita masukkan dari penghasilan final usahanya yaitu 1M 52.543.100. Di sini total adalah PPh pajaknya untuk Pak Ali Zainal ini adalah sebesar bukan pajaknya ya, pembayaran pajak PPh finalnya sebesar 87.762.716. Dari mana? Pertama dari bunga deposito, kedua dari penjualan saham, dari hadiah undian, mohon maaf. Yang ketiga dari penghasilan dari omsetnya. Nah, di bawahnya lagi di bagian B, masuklah di penghasilan tidak termasuk objek pajak itu apa? Yang diberikan adalah bantuan atau sumbangan hibah. Sebesar berapa? Sebesar 1 miliar Bapak Ibu, seperti itu. Nah, biasanya ketika dia 1M gini harus ada bukti penunjang bahwa ini adalah bantuan atau hibah, seperti itu Bapak Ibu ya. Masuk lagi ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini biasanya kita masukkan daftar potongan pemungut PPh ya kan yang dipotong atau dibayar dari luar negeri atau ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketika Bapak Ibu dapat potongan pajak baik dia 21, 22, 23, 24 atau 26 di sini 26 tidak ya final ya. Ini bisa dimasukkan di dalam perhitungan ini Bapak Ibu. Contoh tadi dia sudah dari Pak Ali Zainal kan dipotong sama PT Cepat Sehat ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu jangan lupa masukkan terkait NPWP-nya. 07 520 049 4532 nomor bukti potongnya, tanggalnya, pajaknya, maupun jumlah PPh yang dipotongnya 2469 250. Nah, setelah itu kita maju ke depan, halaman 1. Di halaman 1 ini kita diminta mengisi terkait perhitungan PPh dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua, perhitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan perhitungan penghasilan dalam negeri lainnya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini ya yang pertama di sini adalah yang pertama nih penghasilan neto dalam negeri untuk usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, ini nggak ada, berarti kita kosongin. Nah, kita isi bawahnya nih untuk yang apa dari pemberi kerja ya. Ya, termasuk penghasilan dikenakan PPh bersifat final dari PT Cepat Sehat, ya kan penghasilan brutonya berapa, pengurangnya berapa, penghasilan netonya berapa yang diperoleh seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu dapat dari pemberi kerja PPh 21 nih jangan lupa dimasukkan di sini Bapak Ibu seperti itu. Dan ini apabila untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Karena ini kan sifatnya PPh 23. Jadi dia kenakan apa yang tidak termasuk dalam penghasilan dikenakan PPh final karena dia jatuhnya tidak final seperti itu Bapak Ibu. Setelah isi halaman 2, Bapak Ibu masuk ke halaman pertama. Di halaman pertama ini biasanya mengisi terkait pembukuan nih. Kalau nanti Bapak Ibu sudah ada yang pembukuan usahanya tapi masih orang pribadi, nah ini harus dicatat sini peredaran usahanya berapa, HPP-nya berapa, laba ruginya berapa, biaya usahanya berapa, baru ketemu penghasilan netonya. Nah, sini ada penjelasan bahwa terkait penyesuaian fiskal positif ya kan bisa jadi untuk beban-beban yang dimintakan oleh direksi. Nah, atau pajak penghasilan juga harus dikoreksi bebannya tidak boleh dimasukkan diakui sebagai beban seperti itu. Seperti itu. Nah, dan juga penyesuaian fiskal negatif, kayak misalnya pendapatan final juga tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan, karena akan harus dikurangi perhitungannya, karena tidak masuk dalam perhitungan pajak seperti itu. Natural jumlah bagian 1E plus 2I dikurang 3D. Ketemulah biasanya nanti nihil, atau mungkin ada kurang bayar.
Nah, di sini nanti tadi kan masuk nih penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 112 juta ya kan. Terus setelah itu dikurangi dengan PTKP-nya K1 63 juta ya kan. Ketemu di PPh Turtang pasal 17 huruf 1 satunya adalah 2469 250. Dan PPh-nya ini sudah dipotong oleh perusahaannya sebesar 2469 250. Berarti statusnya adalah nihil karena sudah dilaporkan sama Badan surat kuasanya atau macam-macam nih, bukti pembayarannya ya kan, laporan formulir A1-nya dan sebagainya. Kalau ada bukti potong yang menunjang dari penghasilan dari Bapak Ibu, disertakan aja kalau memang sudah dibayarkan PPh-nya. Biasanya yang dimasukkan tuh kayak PPh final Bapak Ibu seperti itu. Nah, jangan lupa di sini diisi terkait wajib pajaknya ya kan. Nah, tanggalnya kapan, nama lengkapnya maupun NPWP. Nah, masuk ke halaman 1, tadi udah halaman 1 ya. Nah, ini biasanya nanti ngirimnya lewat halaman 1 ini Bapak Ibu seperti itu. Baik, sampai sini sekiranya dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait SPT 1770? Ada yang masih bingung? Ada yang silakan Bu Bunga. Baik, terima kasih waktunya Pak Jafar. Ini saya Ya. mau bertanya Pak, Hmm, jika kita ada penghasilan dalam arti dari sewa yang bersifat tidak final, itu oke. apakah sifatnya menambah penghasilan Pak di lampiran Menambah, itu? Pak. Menambah, Bu. Nambah ya, oke baik. Menambah. Jadi yang sifatnya tidak menambah hanya final saja ya Pak ya? Final saja, ya. Oke baik. Nanti masuknya di sini, Bu ya, yang di Iya, halaman 2, Bu ya. iya, bagian B ini ya Pak ya? Iya, benar. Oke baik, terima kasih. Siap, sama-sama Bu Bunga. Nanti ketika kita dapat penghasilan yang bunga itu, bunga biasanya kita dapat bukti potong, Bu. Nah, bukti potongnya itu biasanya bisa menjadi kredit pajak kita untuk mengurangi kurang bayar kita. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Baik, dari Bapak Ibu kembali ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, belum ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya juga akan tampilkan Excel untuk terkait contoh soal pembukuan, Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu juga lebih paham lagi. Kiranya ada lagi yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya pindah ke pengisian SPT orang pribadi untuk pembukuan. Sepertinya masih belum ada ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada sekali lagi boleh langsung ditanyakan. Iya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, on microphone, atau ditanyakan di kolom chat. Silakan ya Bapak Ibu ya, karena mumpung lagi ada sesinya nih, daripada nanti ketinggalan, keingetnya pas mau tidur nih. Oke, baik ya. Benar-benar. Mas Jafar, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, boleh langsung dilanjutkan ya Mas ya. Baik-baik, siap. Sekali lagi Ah, Bapak Ibu ini mumpung ya mungkin bisa bertanya ya gitu kan. Kadang-kadang kalau waktu ujian kan nggak bisa tanya tuh dan bingung jawabnya. Nah ini sekarang nggak apa-apa mau nanya apa gitu kan atau ada yang merasa kurang masih kurang paham atau mana nanti Bapak Ibu boleh ditanyakan gitu kan seperti itu. Atau mau nanya langsung juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu kalau merasa lebih privat gitu seperti itu. Nah, baik kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk ini masih terkait dengan orang pribadi lagi ya Bapak Ibu karena case-nya biasanya orang pribadi kan kompleks nggak itu-itu aja tapi ada macam-macam. Mungkin ada dari sini Bapak Ibu yang punya usaha ya kan. Kalau punya usaha terus Bapak Ibu di situ usahanya mungkin maju gitu kan ya masih mau orang pribadi belum buat CV atau PT ya nggak masalah. Yang penting di situ Bapak Ibu harus mencatat pembukuannya secara rapi agar apa? Agar nanti ketika akan pelaporannya Bapak Ibu juga tidak kebingungan dalam memisahkan dari pelaporannya. Kadang-kadang orang tuh bingung Bapak Ibu mau melaporkan penghasilannya ini penghasilan atas usaha saya atau atas pribadi saya ya gitu kan kadang-kadang bingung gitu kan. Nah, itu harus benar-benar dipisahkan jangan sampai kecampur kayak misalnya pendapatan gitu kan atau mungkin dia dapat dari mana atau bukan dari omset atau biaya dia ngakui untuk biaya kebutuhannya itu sebagai biaya yang itu kan salah Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ada soalnya yaitu Bapak Agung Nugraha di sini statusnya menikah dengan 2 orang anak ya kan. Dia adalah seorang pengusaha toko retail dari pakaian anak
dan di mana di situ peredaran usahanya adalah sebesar 8M ya kan selama setahun. Nah, kalau 8M gini Bapak Ibu udah nggak bisa lagi nih pakai pencatatan. Apalagi orang pribadi ya, pasti jatuhnya dia adalah apa? Jatuhnya adalah dia PKP dan harus kena pajak sebesar 11% ya kan yang sekarang ya dari setiap penjualannya. Itu kan agak-agak meribatkan ya. Jadi Bapak Ibu ini apa? Ketika kalau saran saya ya, kalau misalnya usaha dari Bapak Ibu itu tambah maju ke depannya ya. Nah, kalau mau mendekati PKP, mending buka CV atau PT. Karena kalau Bapak Ibu masih pakai atas nama NPWP orang pribadi Bapak Ibu, nah itu kan terikat itu. Sudah PKP, kan harus setiap penjualan itu dikenakan 10%. Padahal ya nggak transaksi yang Bapak Ibu lakukan kan nggak penjualan aja kan. Nah itu kan agak membuat kesulitan. Jadi saran saya, lebih baik kalau usaha Bapak Ibu semakin berkembang, omsetnya semakin tinggi, nah itu lebih baik Bapak Ibu punya badan hukum yang legal aja, baik CV ataupun PT, terserah dari Bapak Ibu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat, sini ada peredaran usaha sebesar 8 miliar ya, selama tahun 2022. Nah, ternyata dia ada HPP-nya juga. HPP-nya sebesar 5,3M, ya kan? Terus itu ada biaya gaji dan administrasi 1,8, ya kan? Dia juga ada biaya penyusutan, biaya keperluan pribadi sebesar 200 juta, ya kan? Ada premi asuransi pribadi 85 juta, sumbangan masjid 50 juta. Nah, di sini ada penjelasan juga bahwa dia juga mendapatkan pendapatan lain-lain, yaitu dari penghasilan dari sewa mobil, ya kan, sebesar 100 juta. Yang mana sewa mobil berarti kan selain dari sewa tanah dan bangunan kan yang telah dipotong PPh 23 sebesar 2 juta. Dan juga di sini pendapatan bunga deposito sebesar berapa? Sebesar 50 juta yang telah dipotong oleh PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta. Ada juga nih pendapatan dari seminar ya kan sebagai pembicara pajak itu 10 juta dan dipotong PPh 21 sebesar 250.000. Nah, kira-kira berapa sih PPh kurang bayar atau lebih bayar pajak 2022 jika angsurannya itu sebesar 5 juta per bulannya? Nah, kita suruh ngitung nih ya. Kompleks dia ada usaha ya kan. Dia juga dapat penghasilan dari sewa, dari bunga juga. Sewanya kan ada yang dia PPh tidak final, ada yang final nih ya, bunga kan. Ada juga dia dapat dari seminar ya kan. Seminar kan PPh 21 juga. Nah, ini gimana nih ngitungnya nih, beribet nih ya kan. Nah, kita akan coba pisahkan satu-satu. Di sini Bapak Ibu pertama yang harus Bapak Ibu lihat pertama adalah peredaran bruto. Peredaran brutonya penghasilan dari usahanya adalah sebesar 8 juta. Nah, di sini totalin dulu nih. Totalin apa Pak gitu kan? Totalin dari biaya-biayanya. Yaitu ada HPP sebesar 5,3M, biaya gaji dan admin 1,8M, biaya penyusutan 500 juta, biaya keperluan pribadi 200 juta, premi asuransi pribadi 85 juta, dan sumbangan masjid 50 juta. Nah, di sini saya kuningin, kenapa saya kuningin? Karena ini bisa menjadi potensi yang dikoreksi oleh fiskal, ya kan? Seperti itu ya, karena biaya-biaya ini kan nggak berkaitan dengan usaha dari Bapak Ibu gitu kan, keperluan pribadi, asuransi dari premi pribadi, ataupun biaya sumbangan masjid. Itu kan beda dari usaha dari operasional dari Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan mengklasifikasikan pendapatan lain-lainnya ya. Pendapatan lain-lainnya ada pendapatan sewa 100 juta, pendapatan bunga 50 juta, dan pendapatan seminar sebesar 10 juta. Nah, total pendapatan lain-lain ini 160 juta ya. Otomatis di sini pendapatan bersih komersialnya adalah sebesar 225 ketambahan 160 ketambahan 160 ketambahan 65 ketemu 225 itu untuk pendapatan bersih komersil. Kok ini dikuningin Pak? Karena pendapatan bunga ini kan final ya kan, otomatis harus kita koreksi fiskal negatif ya kan. Kalau yang positif itu biasanya mengurangi biaya, kalau negatif malah mengurangi pendapatannya Bapak Ibu seperti itu. Maka di sini untuk koreksi fiskal positif itu sendiri yaitu adalah 3 ya, biaya keperluan pribadi, premi asuransi maupun sumbangan masjid sebesar 285 dan 90 atau 335 juta. Nah, dikurangi dengan koreksi fiskal negatifnya bunga deposito 50 juta, otomatis laba fiskalnya adalah sebesar 510 juta. Nah, 510 juta ini ya kan tadi dia PTKP-nya adalah PTKP-nya sudah menikah dengan tanggungannya 2 orang anak. Maka di sini 54 juta untuk dirinya sendiri ditambah 4,5 karena sudah menikah, ditambah 2 tanggungan, 4,5 kali 2 ya kan 9 juta. Otomatis total PTKP-nya adalah 67 juta
500.000 dan penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya adalah Rp442.500.000. Nah, Pak, kalau 442 ini gimana Pak tarifnya gitu kan? Tarifnya dia kena tiga lapisan Bapak Ibu. Pertama 0 sampai 60, sisanya masuk ke lapisan kedua 190, sisanya lagi masuk ke lapisan ketiga. Karena lapisan kedua itu kan 60 sampai 250, lapisan ketiga 250 sampai 500 juta Bapak Ibu ya kan. Berarti di sini yang diambil 60, 190 sama 192.500. Totalnya berapa? 5%, tarifnya 15% dan 25%. Yaitu ketemunya 3 juta, 28.500 dan 48 juta 125. Sama dengan pajak terutangnya adalah sebesar 79.625. Jangan lupa dikurangi kredit pajaknya Bapak Ibu ya. Di sini kredit pajaknya apa aja? Ada PPh 21 250.000, PPh 23 itu 2 juta, dan PPh 25-nya adalah 60 juta. Kok 60 juta sih Pak? Ya 5 bulan dikali, 5 juta dikali 12 kan. Otomatis ini kurang bayarnya adalah sebesar hanya 17.375. Karena dari 79.625 ini sudah dikurangi dengan 62.250. Ketemulah kurang bayar yang harus dibayarkan di SPT PPh orang pribadinya sebelum biaya lapor itu adalah 17.375.000 rupiah Bapak Ibu, seperti itu. Nah, inilah perhitungan untuk SPT orang pribadi yang ya cukup kompleks ya, terkait pembukuan dan didapat penghasilan dari berbagai macam Bapak Ibu, seperti itu. Baik, untuk perhitungan pembukuan ini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum nanti saya lanjutkan ke sampingnya nih, ada NPPM, norma, penghasilan anak, dan juga memilih terpisah ya kan, untuk SPT orang pribadi. Gimana dari Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan untuk SPT orang pribadi dari pembukuannya? Dari koreksi fiskalnya kah? Atau dari perhitungannya yang ini? Ada yang masih bingung Bapak Ibu? Dari mana ini Pak? Dari hitungnya yang mana gitu? Ada yang bingung Bapak Ibu terkait dapat angkanya? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti Bapak Ibu di sini baru keingetnya mungkin setelah ini, sekali lagi nggak apa-apa, nanti tanyakan ke saya ya Pak, ini hitungnya dapat dari mana Pak ya, gini. Nanti coba kita diskusi bersama Bapak Ibu seperti itu. Baik, kalau chat seperti itu ya. Sambil menunggu sekali lagi ya, jadi apabila nanti ada pertanyaan, kita lanjut ke NPPN atau norma pajak itu sendiri ya, norma perhitungan pajak penghasilan. Di sini Bapak Ibu, wajib pajak orang pribadi itu sendiri boleh menggunakan norma ya, itu biasanya kalau norma itu yang buat pencatatan ya biasanya ya, boleh menggunakan pembukuan ya, itu tergantung dari Bapak Ibu. Nah di sini biasanya kalau pakai norma itu ya ngitungnya seperti ini, jadi penghasilan bruto setahun ya, dia dapat penghasilannya sebesar 1,5 M ya kan. Di norma Surabaya ternyata ini usahanya adalah perdagangan eceran barang farmasi di apotik. Dia kena tarif 30%. Otomatis penghasilan kena pajaknya adalah 1,5 M dikali 30% adalah 450 juta. Dikurangi PTKP-nya dia sendiri TK0 54 juta, ketemu tarif progresif yaitu 396 juta. Nah, langsunglah dia kena lapisan ketiga, 3 lapisan ya, 60, 190 sama lapisan ketiga 86. Totalnya PPh orang pribadi yang harus dikenakan adalah sebesar 53 juta. Nah, kalau dia menggunakan pembukuan, ya kan, dia maka akan menghitung dari penjualan 1,5 M, dia ada biaya gaji karyawan, ada THR, biaya ATK, telekomunikasi. Nah, di total-total nih untuk laporan dari komersialnya. Biasanya nanti waktu kita menghitung laporan komersial ketika ke fiskalnya ada biaya-biaya yang harusnya dikoreksi. Contohnya di biaya koreksi biaya telekomunikasi ya kan. Tadinya dia ngomongnya 10 juta ya kan, di sini yang hanya diperbolehkan telekomunikasi hanya setengahnya saja ya kan, atau 5 juta. Jadi totalnya di sini dari beban-bebannya menjadi 1.045.000 gitu ya. 1 M, 1 M 45 juta. Dikurangi dengan TK0 ya kan 54 juta, ketemu 991, baru kena dia 4 lapisan ya. Ada yang lapisan pertama 60, 190, 250 sampai 491. Otomatis di sini Bapak Ibu laba fiskalnya adalah sebesar 241.300.000 rupiah. Secara perhitungan lebih untung pakai norma ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ketika Bapak Ibu memakai norma harus mengajukan dulu ke DJP Bapak Ibu dan menggunakan biasanya adalah pencatatan seperti itu.
Baik, kita lanjutkan lagi terkait penghasilan anak. Nah, untuk penghasilan anak yang belum dewasa, Bapak Ibu sini ada soal Tuan Hadi, ya kan? Tuan Hadi ini adalah seorang pedagang toko sembako dengan penghasilan netonya sebesar 300 juta dalam setahun. Nah, Tuan Hadi ini ternyata memiliki seorang istri yang dia tidak bekerja dan dua anak, yaitu Kevin maupun Kelly. Kevin ini meskipun usianya itu 12 tahun, tetapi telah mendapatkan penghasilan dari YouTuber, ya kan? Sebesar 100 juta dalam setahun. Sedangkan Kelly masih berusia 5 tahun. Nah, kadang-kadang kan ada yang anak nih, tapi dia udah punya penonton YouTube-nya udah banyak kan, pasti kan AdSense-nya juga banyak. Nah, ini kita kayak gitu ya. Nah, terus gimana nih perhitungan pajaknya untuk keluarga tersebut? Nah, jadi besarnya PTKP ini adalah untuk K2, ya kan? K2 itu ya statusnya dia punya dua anak ini. Jadi ketika umur anaknya belum sampai 18 tahun, ya itu tidak dihitung untuk perhitungan dirinya sendiri ya. Jadi masih ngikut kedua orang tuanya. Di sini K2 ya kan, wajib pajak orang pribadi 54 tambah status kawin 4,5 ditambah tanggungan dua anak 9 juta itu 4,5 dikali 4,5 kali 2 ya. Ketemulah 67.500. Terus dari 6.700.500 ini ya kan untuk PTKP-nya, maka di sini dilihatlah penghasilan neto dari Tuan Hadi ketambah neto Kevin 400 dikurangi PTKP 67.500 ini. Ketemulah penghasilan kena pajak atau PKP-nya 332.500. Nah, dia ternyata kena tiga lapisan. Lapisan pertama, kedua, dan tiga. 5%, 15% dan 25. Otomatis kurang bayarnya yang dikenakan adalah tambah banyak ya karena tambah penghasilan tersebut yaitu 52.125.000. Nah, inilah kurang bayar yang dibayarkan oleh dari Tuan Hadi atas penghasilan dari anaknya tersebut Bapak Ibu seperti itu. Jadi tetap ikut orang tuanya ya NPWP-nya ya nggak bergerak atas dirinya sendiri kalau dia masih belum 18 tahun Bapak Ibu seperti itu. Oke, kita masuk ke perhitungan terakhir ya. Perhitungan terakhir ini adalah memilih terpisah ya. Di mana di sini soalnya adalah Tuan Gunawan dan juga Nyonya Wati adalah suami istri dan Nyonya Wati ini menghendaki melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, Tuan Gunawan ini mempunyai dua orang anak yang menjadi tanggungannya, yaitu penghasilan neto Tuan Gunawan selama tahun 2022 sebesar 155 juta dan penghasilan Nyonya Wati sebesar 175 juta. Nah, kira-kira gimana nih ngitungnya ya kan? Jadi ngitungnya kalau meskipun misah harta, ini harus digabungin dulu hitungannya ya. Besar PTKP-nya kan K garis miring I garis miring 2. Wajib pajak orang pribadi 54, ditambah status kawin 4,5, ditambah lagi 54 istri digabung ya, tambah tanggungan dua orang anak 9 juta. Atau 121.500. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita lihat penghasilan dari Neto Tuan Gunawan dan Nyonya Wati. 155 tambah 175 ketemu penghasilannya 330 juta. Dikurangi PTKP-nya K garis miring I garis miring 2 atau sebesar 121.500. Ketemulah di sini penghasilan kena pajaknya kan 208.500 ya kan. Dikali dengan PPh terutang, ya kan dia kena dua lapisan. Lapisan pertama dan lapisan kedua 5% dan 15%. Atau sama dengan PPh terutangnya 25.275.000 itu sendiri. Nah, terus gimana Pak kalau milih terpisahnya itu seperti apa? Nah, terpisahnya di sini Pak Ibu untuk Tuan Gunawan ngitungnya adalah dari penghasilan neto Tuan Gunawan dibagi dengan total penghasilan berdua baru dikali dengan PPh terutangnya. Jadi yang dibayarkan Tuan Gunawan itu 111.871 karena penghasilannya lebih sedikit daripada Nyonya Wati dan Nyonya Wati membayarkan sebesar 13.409 dari SPT orang pribadi masing-masing baik Tuan Gunawan maupun dari Nyanyawati itu sendiri Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah ketika kita menghitung dari memilih terpisah Bapak Ibu seperti itu. Baik dari Bapak Ibu, sekali lagi apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau masih belum ada yang ditanyakan, ini saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, saya coba bukain salah satu contoh bentuk dari EFORM itu sendiri ya Bapak Ibu ya.
Sebentar ya Bapak Ibu ya. Coba saya bukakan dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya saya bukakan yang, jadi ini formulir yang 1770S aja nih Bapak Ibu ya. Masih loading. Jadi gini Bapak Ibu. Nah, tampilannya nanti seperti ini form-nya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kembali lagi ya ketika Bapak Ibu nanti mengisi DJP itu melaporkan SPT orang pribadi itu bisa menggunakan dua cara. Pakai e-form itu hanya untuk 1770S maupun 1770. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai e-filing ngisi di DJP langsung itu untuk yang SS dan juga S. Kalau 1770 itu nggak bisa pakai e-filing Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, biasanya nanti ngisinya di sini Bapak Ibu nih. Terkait dengan tadi ya, kan ada pertama harta, kayak harta, kewajiban maupun susunan anggota. Nah, contoh nih ya, tabungan ya. Bapak Ibu ini langsung nih Bapak Ibu bisa klik nih ada tabungan, giro, kodenya kan otomatis Bapak Ibu diisi kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung terkait kode yang berapa. Nah, nama hartanya nanti tergantung Bapak Ibu tulis uang tunai, tahun perolehannya kapan, harga perolehannya berapa, keterangannya apa. Terus ini misalnya rumah, tanah atau dan bangunan, harga perolehannya berapa, harga tahun perolehannya berapa, dan keterangannya apa. Ini bisa jelaskan sini. Maupun kewajiban atau hutang ini kan, apa aja nih hutang-hutangnya juga kan bisa dijelaskan Bapak Ibu di sini hutangnya, kode hutangnya berapa, nama pemberi pinjaman siapa, alamatnya berapa, maupun tahun peminjamannya Bapak Ibu, maupun jumlah peminjamannya. Nah, bawahnya ini nanti dia bisa masukkan daftar susunan anggota keluarga atas nama istrinya ataupun anaknya. Nah, Bapak Ibu juga bisa isi di sini untuk penghasilan final tadi ya. Jadi bisa isi langsung. Di sini untuk tahunnya maupun NPWP-nya dan namanya ini otomatis bisa langsung, enggak Bapak Ibu isi sendiri satu-satu nih. Dia langsung sudah otomatis nggak bisa dirubah ini kan. Kalau udah kuning ini udah tersistemasi. Jadi yang Bapak Ibu bisa rubah selain yang warna kuning ini Bapak Ibu seperti itu. Setelah Bapak Ibu selesai ngisi lampiran kedua, Bapak Ibu bisa masuk ke lampiran pertama. Nah, ini lampiran pertama nanti kan bisa terkait apa nih? Ada penghasilan dari neto dalam negeri lainnya gitu kan. Biasanya ini pakai NPPN yang pakai ini nih Bapak Ibu nih. Seperti itu. Nah, dia juga di sini mohon izin ini kayaknya yang tidak final, mohon maaf Bapak Ibu ini tidak final ini kayak bunga, royalti, sewa gitu kan. Ada yang tidak termasuk pajak-pajak, bantuan, sumbangan. Nah, Bapak Ibu bisa masukin sini nominalnya berapa ya kan? Ataupun bukti potongnya, bukti potong bisa Bapak Ibu masukkan nih. Nama pemotongnya siapa, NPWP-nya berapa maupun bukti potong serta tanggalnya. Nah, jenis pajaknya juga Bapak Ibu bisa pilih sendiri ini jumlah PPh dipotong berapa. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu masuk ke selanjutnya. Selanjutnya ini biasanya masukkan nanti kan penghasilan neto dalam negeri, hubungan pekerjaan, ini berapa sesuai bukti potong. Nah, biasanya saya sesuaikan dengan penghasilan yang ada di bukti potong tersebut Bapak Ibu. Biasanya nanti harusnya sama sih atau jatuhnya nihil atau bisa
kurang bayar gitu kan. Di sini statusnya kurang bayar ya kan. Dia ada kurang bayar 2 juta dan dia harus bayar 2 juta tersebut. Jadi dia tadi kan dari 129 ini kategori K1 berarti kan 63 juta, maka sini PKP-nya 66 juta 166 ya kan. Dibagi tarif pasal 17 ini kan dapat dua tarif ya, 0 sampai 60 sampai 60 ke atas. Berarti kena pajaknya 3924 kan. Nah, di sini ada kredit pajaknya dia 1898310 otomatis ya apa ya, di sini otomatis yang menjadi kekurangannya adalah tinggal 2.026. Nah, 2.026 ini sudah dibayarkan langsung di akhir bulan Maret itu. Karena mau lapor kita harus bayarkan ini Bapak Ibu kurang bayar. Jangan lupa centang-centang lampirannya ya kan. Setelah itu masuk ke selesai Bapak Ibu. Selesai ini nanti kita isi nih unggah lampiran nih kalau memang ada dia bukti potongnya atau sebagaimananya itu diisi. Nah, import data ini biasanya untuk pembayaran kurang bayarnya berapa ya kan, kode map, kode jenis toran dan sebagainya. Simpan, baru nanti Bapak Ibu submit untuk kode verifikasinya. Nah, kode verifikasinya dapatnya nanti melalui email yang ada di NPWP atau DJP dari Bapak Ibu seperti itu. Nah, lapornya jadi nggak usah lewat DJP, lewat dari sini Bapak Ibu bisa langsung submit, langsung nanti kekirim, bisa lewat di email dari Bapak Ibu seperti itu. Jadi langsung terkirim otomatis Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait e-form-nya? Kali ini kalau e-form-nya ini nggak bisa saya bagikan Bapak Ibu ya, soalnya ini kan milik orang pribadi ya, jadi tidak bisa diminta. Jadi Bapak Ibu bisa download untuk punya Bapak Ibu sendiri sebenarnya di NPWP dari Bapak Ibu, masukin password NPWP dari Bapak Ibu, dan nanti tinggal download e-form-nya seperti itu. Kalau mau mencoba untuk mengisi seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu terkait yang DJP ini, yang e-form, yang ya e-form-nya? Baik, ini coba saya juga bukakan Bapak Ibu ya untuk yang e-filling-nya, bagaimana cara pengisian di e-filling-nya. Oke, ntar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, saya coba masukkan dulu ke DJP. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam yang dilapor ini ya, kalau mau pakai e-filling ya. Lapor, ya ini nanti ada e-filling ini Bapak Ibu. Mengisi langsung di situs di web. Kalau e-form nanti Bapak Ibu ngunduhnya di sini. Kalau mau e-filling, ngisinya sini. Contoh ya e-filling ya, contoh. Nah, ini Bapak Ibu, ini dia ngisinya pakai e-filling nih. Kalau e-filling nanti Bapak Ibu bisa melihat nih. Lihat arsipnya nih gitu kan. Nah, ini bisa dilihat kalau Bapak Ibu ngisinya apa gitu kan. Identitas bagian A, bagian B, bagian C, itu bisa kelihatan. Jadi kita nggak, kadang-kadang kan ada susahnya kan kadang-kadang orang lupa nih, aduh saya lupa nih taruhnya. Gitu kan. Nah, kalau di e-filling, ini kesimpan di DJP. Tapi kalau di e-form, dia nggak bisa dilihat nih, kemarin tuh ngisi apa ya gitu. Tapi kalau di e-filling tuh Bapak Ibu bisa ngintip, kemarin ngisi apa ya saya lapornya gitu. Kalau pakai e-filling gitu enaknya. Nah, Bapak Ibu nanti dibuat SPT ini, ya kan, isi. Nah, ini formulir-formulirnya Bapak isi. Nanti kayak, ya ujung-ujungnya ya tadi formulirnya yang ada masuk ke
apa SS atau S gitu kan. Cuman 2 itu aja sih Bapak Ibu. Nanti tinggal isi-isi. Bentukannya nanti ujung-ujungnya isi kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini kan penghasilan bagian A, penghasilan brutonya berapa, pengurangnya berapa, ya kan, PTKP-nya berapa, ya kan. Nah, terus nanti ada bagian B-nya juga, ya kan. Bagian B itu kayak penghasilan yang apa, final yang dikecualikan dari objek pajak itu apa, maupun yang bagian C. Nah, jumlah hartanya berapa? Udah itu aja Bapak Ibu. Tapi enaknya kalau dari e-filing, datanya Bapak Ibu tersimpan di DJP. Tapi kalau e-form, Bapak Ibu harus menyimpan di folder di laptop dari Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, baik dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dari pengisian e-form maupun e-filingnya untuk SPT orang pribadi. Silakan Bu Bunga. Baik Pak, ini saya izin bertanya mungkin di luar F1 ini. Oke, Mungkin saya siap. akan bertanya soal uji kompetensi yang kemarin Pak. Iya. Nah, kemarin ada soal bahwa ada seorang dokter ini dia membuka klinik sendiri. Mm-mm. Yang mana istrinya itu juga sebagai kepala keuangan di kliniknya tersebut dan Mm-mm. digaji juga oleh Pak dokternya ini. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya, mungkin informasi lanjutannya adalah omset kliniknya ini adalah di bawah 4,8 M. Oke. Nah, ini untuk pajak tahunannya ini apakah dihitung dengan pajak penghasilan final ya Pak, yang 0,5% dari bruto itu Pak? Kalau untuk yang omsetnya, kalau yang dari omset, dia punya ini Bu ya, dia punya usaha itu ya tadi ya. Kalau yang omset dari usahanya itu ngitungnya pakai 0,5 Bu. Tapi Nol. atas penghasilan yang untuk dokternya sendiri gitu kan, kadang-kadang kan dia kan terpisah kan Bu, saya nanti dapat fee sendiri ya gitu kan. Nah itu, nah ngitungnya kalau atas dia dipotong PPh 21-nya atau atas jasa gitu kan, dokter kan atas jasa Bu ya. Nah itu nanti yang dilaporkan tidak finalnya Bu. Tapi kalau dia atas usahanya nanti kenanya yang final Bu. Oke, baik. Dalam soal kan hanya disertakan omsetnya aja ya Pak ya, tanpa ada jasa dokter lainnya. Iya, kalau omsetnya aja berarti dia kenanya yang final Bu. Final ya, itu berarti Mm-mm. nanti maksudnya dalam SPT yang tadi ya tidak menambah itu ya Pak ya, masih Iya, dikenakan. yang 0,5 itu loh, Bu. Yang di paling bawah itu loh Bu, yang final paling bawah itu Heeh. kan ada tulisan penghasilan apa sebentar Bu ya, ada ini. Eh, saya lihat dulu Bu ya. Jadi di final itu kalau tidak salah di nomor 14 Bu. Ini saya buka saya ini aja deh. Saya dibuka Zoom. Contoh aja ya di Evom Bu ya. Di sini Bu. Nah, ini dia masuk di sini biasanya penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Oke, baik. Mm-mm. Oke, baik, Pak. Lalu terkait istrinya nih Pak, kan diminta dalam soal kan mereka melaporkan pajaknya sendiri-sendiri nih, Pak. Mm-mm. Nah, dalam istrinya ini bisakah kita akui sebagai pegawai atau bagaimana ya Pak ya? Kalau istrinya, kalau terpisah Bu ya. Kalau Iya, terpisah, terpisah. nanti dia diakuinya bisa sebagai pegawai sih Bu. Jadi nanti dia penghasilannya itu total dulu kan Bu. Ngitungnya kan biasanya kalau digabung itu di total dulu. PTKP juga digabung. Jadi suami istri digabung jadi satu. Nanti ketika ketemu PPh terutangnya baru pembagian Bu. Jadi penghasilan dari istrinya berapa misalnya ya. Kan penghasilannya kan ada penghasilan suami sama istri kan Bu. Nanti kan di total berapa baru dikurangi PTKP kan Bu. Nah, ngitungnya nanti adalah penghasilan dari istrinya contoh A dibagi total penghasilan suami dan istri C ya. A per C dikali dengan PPh terutangnya berapa ketemunya gitu. Nah, itu nanti selisihnya tuh suaminya berapa, istrinya berapa. Seperti yang kayak gini, Bu, contohnya. Saya kasih tunjuk, Bu, ya. Nah, ini, Bu. Dia kan nanti ini, apa, penghasilan neto Tuan Gunawan dibagi dengan total penghasilan dari suami istri dikali dengan PPh terutangin. Nah, itu untuk suami.
Yang istrinya, penghasilan untuk si istri dibagi dengan si total penghasilannya dikali dengan PPh terutangnya. Ketemulah penghasilan istri terutang istrinya. Ketika di total suami dan istri totalnya adalah 25.275 itu. Sama kan gitu. Kayak gitu Oke, sih Bu baik, itu. Pak. Baik, ini dimengerti. Lalu saya ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin ini case dalam pekerjaan saya, Pak. Jadi ya saya kan ada mitra perusahaan juga. Dalam arti kan kita ada sewa aplikasi. Yang mana kan seharusnya kan perusahaan mitra ini dikenakan atau dipotong PPh 23 ya, Pak ya? Iya benar Bu. Cuman perusahaan mitra ini ada surat keterangan memenuhi kriteria PP23. pajak dengan bruto tertentu, Pak, yang final jatuhnya. Oke. Nah, ini saya hanya penasaran sih, Pak, dalam arti secara laporan tahunannya di perusahaan tersebut bagaimana ya, Pak, kalau sifatnya penghasilannya semuanya dari penghasilan final. Nah, kalau misalnya ternyata dia bisa menunjukkan surat PP23 ya Bu ya, kan PP23 itu surat dia nggak dipotong PPh 23, otomatis kita ngasihnya bulat kan Bu, penghasilannya nggak dipotong. Nah, nanti dia yang bayarkan sendiri Bu, dari omset yang dia peroleh, langsung dia bayarkan 0,5%-nya, gitu sih Bu. Jadi harusnya kan mereka dapat bukti potong dari kita kan Bu, atas penghasilannya kan. Iya. Nah, tapi nanti kalau misalnya karena dia menunjukkan PP23, ya mereka sendiri yang bayar pajaknya 0,5% dari omset keseluruhan yang dia terima selama bulan tersebut, Bu. Seperti itu. Oke, jadi sifatnya langsung final ya, Pak ya? Final. Oke, baik. Baik, dimengerti. Terima kasih. Siap, sama-sama Bu Bunga pertanyaannya. Baik, dari Bapak Ibu sekalian, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin yang pengen didiskusikan bersama-sama? Baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau tidak ada lagi, ini Bu Bunga tadi udah Bu ya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu tidak ada yang mau didiskusikan, mungkin nanti kalau mau ditanyakan tersendiri pun juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, monggo silahkan. Saya sangat terbuka bila Bapak Ibu mau diskusi apapun, tidak hanya berkaitan soal masalah perpajakan pun, moga-moga bisa saya kasih masukan dan ngasih saran buat dari Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari waktu Bapak Ibu untuk belajar terkait perpajakan pada malam hari ini untuk brevetnya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa berguna buat Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Jafar atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah mengikuti kelas malam hari ini. Nanti untuk materinya dibagikan ya Mas Jafar atau Iya, nanti dibagikan kok materinya. Oke, baik. Dan untuk recordingnya juga nanti akan saya bagikan di grup setelah di-converting ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu di ujian materi ini dan kelas berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Terima kasih.